3 orang Yahudi masuk dari pintu ini jam 4 pagi. 2015 masih belum lama dong ya. Ya, gereja ini dibakar. Kamu bisa cek di Google. Semua gereja di dalam dibakar. Termasuk kantor-kantor, toko souvenir, gereja sendiri. Kenapa? Karena kemahnya atau di atas ada kayu banyak. Bisa lihat. So kayu semua dibakar. Ini gereja Jerman, Katolik, tapi yang punya negara Jerman. Karena Ordo Benedictus. Jadi karena gereja Jerman cepat sekali renovasi. Dibuka sekali lagi November, dibakar bulan Juni, dibuka November. Tapi kenapa saya sebut cerita ini? Ya untuk dengar baik-baik. September, tahu Bapak ini pohon-pohon zaitun, ini semua zaitun. Zaitun itu sangat penting, ada lambang Kristus dalam diri. Kristus adalah pohon zaitun. Tahu adat kami di sini, kamu di Indonesia punya menorah, talit, di sini beda sedikit. Budaya kami, setiap rumah harus ada zaitun. Itu berkat buat rumah kami. Karena zaitun adalah Kristus. Dari zaman Nuh. Karena Nuh, burung merpati membawa zaitun ke Nuh. Itu adalah perjanjian antara Elohim dan manusia. Dan waktu Yesus dibaptis, itu adalah perjanjian antara Elohim dan manusia. Jadi Yesus adalah zaitun sendiri. Itu tree of life. Tahu hanya satu pohon yang belum pernah mati. Semua pohon bisa mati. Semua pohon bisa mati. Kecuali satu. Zaitun. Ini alasan kenapa zaitun disebut the tree of life. Kecuali dipotong atau dibakar. Jadi Bapak Ibu, 2015 gereja ini dibakar, semua dibakar. September 2015, yang sekarang karena tidak ada banyak turis, ada yang jual di sana beli. Dia telepon saya, pasti gereja tutup. Ramzi, apa kabar? Baik, Munir namanya. Ramzi, kamu dengar tidak mujizat gereja ini? Mujizat gereja, mujizat apa? Ya bang, kamu masih ingat pohon zaitun yang di dalam? Bapak, karena cerita yang tadi saya katakan Yesus Kristus adalah zaitun, jadi banyak gereja di sini tumbuh zaitun dalamnya, dalam gereja. Jadi dalam gereja ini Bapak Ibu, dalam halamannya ada zaitun. Zaitun itu dibakar, kemudian waktu mereka datang karena renovasi, mereka bilang kami potong zaitun itu, harapan mereka masa depan bisa tumbuh lagi. 3 bulan setelah gereja dibakar, mereka datang ke gereja, ketemu pohon zaitun yang dibakar tumbuh kembali. Dia bilang, Ramzi, hari ini mereka buka gereja, mereka sudah ketemu pohon sudah kembali, sudah tumbuh lagi. Mana mungkin? Saya bulan November bawa grup pertama, saya datang depan mereka. Duluan, saya lari ke sini. Waktu saya lihat pohon zaitun yang dibakar, saya kata, zaitun mari dibakar. Masih berbuah. Lihat di mana dipotong. Kalau ini dibakar, dari rantingnya bisa lihat ini putih semua. Dipotong, ini tumbuh kembali selama 3 bulan. Ya ampun. Saya di rumah punya pohon zaitun, namanya Henok. Ya, di sini kalau kamu punya zaitun harus sebut juga nama. Ya, kasih nama. Henok sekarang umurnya 10 tahun. Tapi masih begini. Karena lama sekali zaitun untuk tumbuh begini. Siapa percaya pohon zaitun ini sekarang umurnya sekitar 8 tahun. Kalau kira-kira saya tidak tahu ceritanya, ini saya bisa katakan ini umurnya kira-kira 800 tahun, 900 tahun. Lihat dari rantingnya, kita bisa lihat rantingnya itu masih muda. Tapi yang penting ini bukan mukjizat. Mau rahasia? Grup ini suka rahasia di Korea. Saya kasih rahasia. Bisa tumbuh di pot nggak zaitun? Kamu tanya nanti, jangan tanya sekarang. Pohon zaitun ini disebut dalam firman Tuhan. Kita berada di mana?
Di gereja, betul? Gereja itu apa? Bravo, rumah Tuhan. Jadi ada janji zaitun di dalam rumah Tuhan. Buka sama saya Mazmur 52. Mazmur 52 ayat 8. Firman Tuhan katakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Elohim. Aku percaya aku kasih setia Elohim untuk seterusnya dan selamanya. Mereka bodoh sekali. Firman Tuhan katakan, kalau gereja dibakar tidak apa-apa, kalau toko souvenir dibakar tidak apa-apa, kalau kantor dibakar, kalau romo-romo dibunuh juga tidak ada masalah. Tapi kalau zaitun dibakar akan menghijau di dalam rumah Elohim untuk seterusnya dan untuk selamanya. Lihat kesaksian zaitun yang ada di sini. Tapi kenapa sekarang Bapak Ibu? Kamu belum tanya saya, kenapa ini terjadi sekarang? Zaitun itu tanda apa? Tanda akhir zaman. Kalau kamu bersaksi, kamu seperti apa? Bravo, dari mana kamu dapat? Pintar kamu, bukan dari sini. Kamu lupa ya. Bapak Ibu, jangan lupa sebelum datang Tuhan harus datang 2 orang. Saksi Tuhan. Siapa 2 saksi Tuhan? Musa dan Elia, bravo, tapi salah. Itu bukan Musa dan Elia. Saksi ke zaitun. Siapa 2 saksi Tuhan? Musa dan Elia ya. Kamu percaya Musa dan Elia? Saya tanya, kalau itu Musa dan Elia, kapan Henok akan meninggal? Jawab saya. Kapan Henok meninggal? Henok nggak meninggal. Kan Kalau harus meninggal. Kalau dia tidak meninggal menjadi Tuhan. tapi rapture. Kapan Henok harus meninggal? Berarti pasal itu antikris ya. Kecuali kalau dia datang kembali. Oh, itu beda cerita lagi. Jadi di Wahyu pasal 11, ya 3 dan 4, 8 dan 9 bicara tentang Henok sama Elia. Karena Henok dan Elia akan kembali dan mereka dibunuh oleh antikristus. Dan Oh iya. baca. Oke, baca. Jangan karena banyak yang kurang ngerti. Lebih baik baca. Wahyu pasal 11 ayat 3 dan 4. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka berbuat sambil berkabung 1260 hari. So 3 tahun sehingga ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia. Wow, luar biasa. Kami semua di Israel sekarang setiap rumah harus ada kaki dian dan zaitun. Kenapa? Karena dari ayat ini, waktu kamu bersaksi, kamu seperti pohon zaitun dan kaki dian. Ini zaitun. Nah, aku mau tanya. Sebelum tanya, Di Indonesia kan nggak tumbuh. Wait. Simpan pertanyaan. So jadi, kalau kamu bersaksi, kamu seperti zaitun. Jadi pohon zaitun ini mau ajarkan kamu untuk bersaksi. Tuhan mengapa? So kamu jadi gereja, jangan seperti gereja Sardis. Sardis, kenapa Tuhan marah sama mereka? Sardis belum ada kesalahan, tapi Tuhan sangat marah sama mereka. Kenapa Tuhan marah sama gereja Sardis? Karena mereka belum bersaksi tentang dia. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bersaksi. Lihat kesaksian ini. Wow, amazing. Tahu waktu saya lihat ini, saya malu. Ada pohon bersaksi tapi saya diam. Ya ampun. Kalau pohon bisa bersaksi tentang Kristus, aku yang Kristen, aku yang anak gereja tapi tidak bisa bersaksi. Kamu harus malu juga. So kita harus bersaksi tentang Kristus. Bapak Ibu, ayat 8 dan 9. Wahyu 11, 8 dan 9. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka dengan 3,5 hari yang Oke, jadi Henok sama Elia. Aku sangat percaya itu Henok sama Elia. Oke? Tapi itu bukan kompetisi. Kamu masih percaya itu Musa, terserah kamu. Itu tidak apa-apa buat saya. Tapi yang penting 2 saksi Tuhan akan dibunuh. Mayat mereka terletak berapa hari? 3 hari, setengah hari. Ya ampun. Ada info yang luar biasa ini. Segala bangsa akan melihat mayat mereka. Saya mau tanya kamu. Sekarang, Yerusalem kota kecil, 10.000 orang masuk bersama udah tutup.
Bagaimana segala bangsa, setiap mata, setiap orang bisa melihat mayat mereka bersama? Sosial media. Ya, sosial media. Walaupun ayat ini dituliskan sebelum atau 2000 tahun yang lalu, masih belum ada sosial media. Sekarang tidak ada mustahil. Sebelum internet, sebelum sosial media, itu mana ini digenapi? Jadi karena sekarang bangsa jadi muridku pakai itu apa namanya sosial media. Tergenapi firman Tuhan melalui sosial media. Jadi jangan bangsa seluruh muridku. Bravo. Jadi Bapak Ibu, kayak mungkin ayat internet. Sekarang waktu di Gaza, bumi di Turki ada. Kamu bisa Indonesia. Saya buka WhatsApp, ada yang bumi di Indonesia. Aku langsung telepon sahabat saya di sana. Aku telepon Bukhari bu. Nah, saya belum begitu. Halo, apa kabar? Kamu baik? Saya dengar ada gempa bumi di Indonesia. Orang Indonesia tanya saya, di mana? Di Indonesia, di daerah saya tidak tahu, Jakarta ini. Oh ya, betul? Oke, saya cek. Saya orang Israel, kasih tahu dia tentang gempa bumi. Orang Indonesia nggak cek. Maksud saya begini, lihat sosial media. Ini sekarang seluruh dunia, network dunia ini dekat. Jadi tidak usah kamu datang ke rumah untuk lihat mayat mereka. Kamu bisa nonton. Ini juga tanda akhir zaman. Ibu, bravo, saya senang dengar. Tapi tahu itu adalah tanda besar. Daniel katakan apa tentang sosial media? Akhir zaman. Akhir zaman apa yang terjadi? Daniel 12 ayat 4. Apa? Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan bukukanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya Dan pengetahuan akan bertambah. Knowledge will be increased. Hari ini knowledge itu gila. Ya robot, Tesla kemarin. Tahun depan tidak ada guide di Israel. Ada robot bawa kamu. Ini Bapak Ibu pengetahuan akan bertambah. Jadi itu tanda akhir zaman. Karena seluruh dunia bisa lihat mayat mereka. Coba Bapak Ibu, ini yang pertama, yang kedua, di dalam gereja ada batu. Kamu bisa lihat 2 ikan dan 4 roti, cerita yang tadi. Dan ada batu tempat Yesus berdiri memberkati makanan. Itu di mana? Di bawah mazbah. Kamu masuk gereja, ada batu hitam di bawah mazbah. Itu tempat batu suci, tempat Tuhan Yesus ambil makanan, memberkati makanan, beri makanan kepada orang. Oke, menurut saya begini, kamu masuk gereja 5 menit. Aku tanya lagi dong. Ya, silakan bertanya. Tadi kan harus ada kaki dian sama pohon zaitun. Bukan harus, itu tanda akhir zaman. Bukan harus ada di rumah. Bukan harus, kami suka. Kenapa? Karena kalau saya punya zaitun di rumah itu berkat sama kaki dian. Karena dua-duanya disebut dalam wahyu. So kalau kamu punya kaki dian sama zaitun, kamu jadi saksinya Tuhan. Ini maksudnya. Ya kalau nggak ada, berarti kita minum makan buah zaitun gitu. Kan Enggak diharuskan, harus. Bukan harus. And clarify. Ini tidak diwajibkan, tapi ini kepercayaan mereka. Ini keyakinan mereka harus ada 2 ikon ini. Syawal. Tapi kan di Alkitab ada. Betul, karena melambangkan tentang pohon zaitun dan juga menorah. Tapi ini bukan sebuah kewajiban bahwa semua orang Kristen harus punya ini ada di rumah mereka. So, kami percaya zaitun itu berkat buat rumah. Ya. Kalau ada zaitun di dalam rumah, so rumah ini blessed. It's a blessing. Bisa ditanam di pot nggak sih? Bukan zaitun itu biji zaitun, bukan zaitun. Minyaknya Kalau aja kamu ininya. teman gitu. zaitun di Indonesia tidak bisa hidup. Iya, makanya tadi saya bilang. Kamu bisa beli makanya. sesuatu kecil zaitun, ini buat rumah, taruh atas meja di tembok, itu blessing buat rumah. Ini maksudnya. Oh, beli profetiknya aja ya. Itu Oke, blessing, ini siap. maksudnya. Yalah masuk gereja Bapak Ibu.